Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika bersama Ustazah Heni dalam materi relasi dan fungsi. Ya anandaku soleh dan solihah, kita masuk di materi yang keempat, yaitu relasi dan fungsi, merupakan bab kedua ya. Nah, di relasi dan fungsi ini kita akan membahas apa saja sih? Untuk pertemuan pertama, kita hanya akan membahas yang pertama, relasi, konsep relasi, menyajikan relasi, kemudian fungsi juga konsep fungsi, menyajikan fungsi dengan fungsi korespondensi satu-satu. Untuk nilai, bentuk, dan grafik akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu relasi dulu ya. Jadi apa sih itu relasi? Nah, relasi itu adalah apa? Relasi kalian pasti sering dengar banget di kehidupan sehari-hari. Misal, yang paling familiar itu pasti relationship gitu ya. Nah, relationship itu apa sih? Ya betul, hubungan ya gitu. Jadi hubungan yang seperti apa gitu. Jadi relasi itu nggak hanya hubungan antar laki-laki dan perempuan sebagai pasangan, tetapi juga bisa teman, bisa keluarga, bisa guru dengan murid, itu juga sebuah hubungan ya, sebuah relasi. Atau misalkan rekan bisnis gitu. Kemudian kita juga saudara seiman juga itu merupakan hubungan gitu. Hubungan apa? Hubungan akidah begitu ya. Nah, untuk relasi dalam matematika itu hubungan apa sih? Nah, kita flashback dulu sebentar ya. Jadi relasi pada matematika ini melibatkan tentang himpunan. Jadi hubungan antar dua himpunan. Kalian pasti masih ingat kan, di kelas 7 kita pernah belajar himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan itu adalah sekumpulan objek yang memiliki definisi yang jelas gitu ya. Itu namanya himpunan. Nah, relasi ini adalah kita membicarakan hubungan antar himpunan itu gitu. Itu dinamakan dengan relasi. Untuk ilustrasinya kita perhatikan di sini silsilah keluarganya Pak Madhuri dengan Ibu Marhawi ya gitu. Jadi Pak Madhuri dengan Ibu Marhawi ini memiliki anak. Nah, anaknya itu seperti kalian lihat di sini. Di situ ada Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir ya. Ini anak-anaknya. Nah, gitu. Kemudian masing-masing anaknya itu menikah dan memiliki anak lagi. Nah, apakah hubungan Pak Madhuri, Pak Marhawi, dan orang-orang yang ada di situ? Kita perhatikan yang berikutnya. Nah, begitu ya. Gambar 3.1 tadi menunjukkan silsilah keluarga Pak Madhuri dan Ibu Marhawi. Tanda panah menunjukkan hubungan mempunyai anak. 4 anak Pak Madhuri dan Bu Marhawi adalah Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir ya. Yang ini gitu. Jika anak-anak Pak Madhuri dan Bu Marhawi dikelompokkan menjadi satu dalam himpunan A gitu. Jadi anak-anaknya Pak Madhuri dan Bu Marhawi itu dikelompokkan ke dalam himpunan A. Kenapa itu masuk ke dalam himpunan A? Karena definisinya jelas. Itu adalah anak-anaknya Pak Madhuri dan Bu Marhawi. Jadi orang-orang yang di luar itu tidak termasuk dalam himpunan itu gitu ya. Nah, itu himpunan A-nya. Kemudian ada himpunan B yang merupakan cucu-cucu dari Pak Madhuri. Nah ya gitu. Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Najwa, dan Suci begitu ya. Nah, hubungan anggota himpunan B ke anggota himpunan A memiliki hubungan keluarga, relasi anak dari gitu. Sedangkan hubungan anggota B dengan Pak Madhuri dan Bu Marhawi memiliki relasi cucu dari gitu. Jadi seandainya kita membuat himpunan A, relasinya apa sih dengan himpunan B atau himpunan B ke himpunan A? Nah, maka di sini kita bisa menamakan relasinya anak dari gitu ya. Jadi membacanya itu Wafi, karena ini dari himpunan B ke himpunan A, berarti kita membacanya dari sini ke sini. Wafi anak dari Sulastri, Faisal anak dari Idris, Alu. Nah, tadi sesuai dengan silsilah keluarga yang tadi ya. Bisa difahami ya. Jadi pada intinya relasi itu adalah
Nah, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah memasangkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B, begitu ya. Itu adalah relasi. Nah, kalau relasi sendiri ada aturannya tidak? Bagaimana cara memasangkannya? Tidak ada aturan, yang penting himpunan A dan himpunan B terpasangkan, begitu ya. Nah, bagaimana sih cara menyajikan relasi? Menyajikan relasi itu ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara diagram panah, diagram kartesius, himpunan pasangan berurutan. Bagaimana sih diagram panah itu? Kita lihat. Misal di sini ada data pelajaran yang disukai siswa kelas 8. Yang pertama Abdul. Abdul sukanya matematika dan IPA. Budi sukanya IPA, IPS, kesenian. Chandra olahraga dan keterampilan. Dini sukanya kesenian bahasa Inggris. Sedangkan Elok sukanya matematika, IPA, dan keterampilan. Nah, jadi si nama siswa ini bisa kita sebut sebagai himpunan A. Ya, gitu ya. Sedangkan pelajarannya ini masuk ke dalam himpunan B, gitu ya. Oke, seperti apa sih nanti kita lihat. Nah, ini diagram panah. Biasanya diagram panah itu himpunan A ditulis. Nah, di sini ada lingkaran atau bentuknya oval gitu ya. Masuk ke dalam satu oval, satunya lagi yang B. Lalu nanti dihubungkan oleh panah, itu namanya diagram panah. Nah, himpunannya relasinya dari mana ke mana? Misalkan relasinya dari A ke B. Nah, berarti ditulisnya R A ke B, relasi A ke B. Nah, ini digambarkannya seperti ini. Jadi kita tulis dulu himpunan A-nya ke himpunan B dan si panahnya mengarah ke B. Berarti dia relasinya dari himpunan A ke himpunan B. Himpunan A tadi kita tulis siapa aja anggotanya. Anggota himpunannya Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Kemudian anggota himpunan B apa aja tadi? Mapelnya ya, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, olahraga. Nah, tinggal sisanya kita pasangkan. Tadi Abdul sukanya itu pelajaran apa sih? Kita lihat ya, Abdul sukanya pelajaran apa? Abdul sukanya matematika, IPA. Berarti pasangkan atau tarik panah ke matematika dan IPA. Dari Abdul tarik matematika ke IPA. Matematika dan IPA, begitu. Kemudian kita lihat Budi IPA, IPS, kesenian. Budi IPA, IPS, dan kesenian, tarik ke kesenian gitu. Kita lihat lagi Chandra, olahraga dan keterampilan. Olahraga dan keterampilan, olahraga dan keterampilan. Kemudian Dini sukanya kesenian, bahasa Inggris. Jadi kita lihat ya, Dini bahasa Inggris dan kesenian. Kemudian yang terakhir Elok itu sukanya matematika, IPA, dan keterampilan. Matematika, IPA, dan keterampilan, begitu ya. Jadi dari himpunan A ke himpunan B kalian tarik panah sesuai dengan yang disukainya atau nanti sesuai dengan hubungannya atau relasinya apa, begitu ya. Bisa dipahami? Jadi saya ulangi lagi ya, cara membuat diagram panah. Pertama, himpunan A buatlah bulatan, untuk himpunan B juga buatlah bulatan. Masukkanlah anggota himpunan A ke dalam bulatan A, masukkanlah anggota himpunan B ke dalam bulatan B. Lalu tarik panah sesuai dengan relasinya, begitu ya. Oke, next. Sekarang diagram kartesius. Diagram kartesius mah ya seperti biasa, dibuatlah sumbu yang A dan sumbu yang B. Jadi kalau misalkan dia relasinya dari A ke B, maka yang mendatar itu yang A, yang B itu yang tegak gitu ya. Nah, di sini dituliskan Abdul, Budi, Chandra, Dini, Elok. Kemudian di himpunan B ada matematika, IPA, IPS, Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga gitu ya. Nah, tinggal tadi disesuaikan. Abdul sukanya matematika dan IPA, berarti buatlah di sini. Nah, ditandai Abdul ke IPA. Nah, berarti di sini buat bulatan. Abdul sukanya ke IPA sini. Sekarang Budi sukanya IPA, IPS, kesenian. Berarti yang sejajar dengan IPS mana? Yang sejajar dengan IPA yang mana? Yang IPS yang mana? Yang kesenian yang mana gitu.
Begitupun dengan Chandra, Dini, dan Elok ya. Disesuaikan dengan mapel yang mereka sukai, tandai yang sejajar dengan mapelnya. Begitu. Gampang kan? Gampang banget. Oke, cara yang terakhir, himpunan pasangan berurutan. Nah, kalau himpunan pasangan berurutan, ingat ya, himpunan itu harus memakai tanda kurung kurawal. Mana kurung kurawal tuh ini ya? Nah, gitu. Kurung kurawal itu, nah ini nih yang ini. Gini cara nulisnya. Nah, gitu ya. Baru sini dalam kurung. Tadi Abdul kan yang pertama. Abdul sukanya apa? Abdul suka matematika. Tulis Abdul, matematika. Kemudian Abdul suka lagi nggak yang lainnya? Suka. Ada Abdul dengan IPA. Nah, berarti Abdul suka IPA, berarti teruskannya Abdul, IPA. Abdul ada lagi nggak yang suka? Nggak ada, berarti sekarang kita pindah ke yang Budi. Budi sukanya ada 3 pelajaran, berarti Budi IPA, Budi IPS, Budi kesenian. Jangan dituliskan Budi, IPA, IPS, kesenian, tapi satu-satu. Harus berpasangan, Budi, IPA, Budi, IPS, Budi, kesenian, dan seterusnya sampai tertuliskan semuanya. Itu dengan cara himpunan pasangan berurutan, gitu ya. Sudah ulang lagi, ketika kita ingin menyatakan relasi, maka ada 3 cara. Yang pertama dengan cara diagram panah, kemudian dengan cara Kartesius, dan yang terakhir adalah himpunan pasangan berurutan. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal relasi berikut. Nah, ada relasi yang dapat dibuat dari himpunan A ke himpunan B. Kita perhatikan di sini, himpunan A anggotanya 4, 9, 16, 25. 4, 9, 16, 25. Nah, untuk lebih gampangnya kita buat diagram panahnya saja. Kemudian ke himpunan B. Himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kira-kira hubungan apa sih yang bisa kita buat dari kedua himpunan ini? Kalau kita merelasikannya dari himpunan A ke himpunan B, apa kira-kira? Kalau pakai kurang dari 4 kurang dari 1. 2 kurang 9 kurang dari 2 misalkan. 16 kurang dari 3, 25 kurang dari. Nah, sepertinya banyak ya kalau misalkan kayak gitu, bisa juga, tapi yang lebih tepat kira-kira apa? Akar dari bisa? Iya, betul ya. Nah, sepertinya lebih tepat adalah akar dari. 4 akar dari 2 atau 2 kuadrat? 4 kuadrat dari 2. 4 kuadrat dari 2 ya, yang ini yang lebih tepat. Kalau akar dari satunya yang sebelah sana. Nah, gitu. 4 kuadrat dari 2, 9 kuadrat dari 3, kemudian 16 kuadrat dari 4, 25 kuadrat dari 5 ya. Gitu. Nah, jadi jawaban yang lebih tepat adalah D. Oke, next. Untuk contoh yang ini kita perhatikan si himpunan ini dan himpunan ini tuh terdiri dari negara-negara, sedangkan himpunan ini tuh terdiri dari ya kota-kota di sebuah negara, kota-kota besar di sebuah negara. Nah, kita perhatikan kira-kira relasi apa sih yang mungkin dari himpunan ini ke himpunan ini. Kita misalkan aja ini himpunan P, ini himpunan Q ya. Jadi kita akan buat relasinya dari himpunan P ke himpunan Q gitu. Nah, kira-kira apa sih? Nah, sepertinya ibu kota, betul tidak? Ya, yang memungkinkan dari P ke Q adalah beribu kota gitu. Indonesia beribu kota Jakarta, kemudian Malaysia beribu kota Kuala Lumpur, Thailand beribu kota Bangkok, Filipina beribu kota Manila, sedangkan India beribu kota New Delhi. Begitu ya, betul tidak? Iya, betul ya. Jadi yang mungkin adalah itu. Nah, gambarlah diagram panah dari setiap anggota himpunan A ke anggota himpunan B dengan relasi yang telah kamu buat. Nah, sudah terjawab yang A dan yang B-nya. Untuk menjawab yang A adalah beribu kota ya. Beribu kota. Begitu. Gampang ya. Oke, next.
Yang contoh ketiga, diketahui himpunan P-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini ya. Kemudian himpunan Q-nya 3, 4, 5, 6, 8. Nyatakan relasi faktor dari. Nah, ini relasinya faktor dari dari himpunan P ke himpunan Q dalam bentuk himpunan pasangan berurutan dulu. Nah, sebelum ke pasangan himpunan berurutan, biasanya kalau usahadah itu lebih gampang membuatnya dulu ke dalam diagram panah biar tidak ada yang terlewat. Nanti baru dibuatkanlah si pasangan berurutannya. Ini Q-nya 3, 4, 5, 6, 8. Faktor dari, apa sih faktor dari itu? Yang bisa membagi ya. Misalkan 1 itu faktor dari berapa? Nah, angka 1 bisa membagi 3, 4, 5, 6, dan 8 kan? Iya gitu. 1 faktor dari 3, faktor dari 4, berarti bisa kita simpulkan begini ya. Nah, bolehlah kita tuliskan langsung ya. 1 faktor dari 3, 1 juga faktor dari 4, dari 5, 1 faktor dari 6, 1 juga faktor dari 8. Kemudian 2 itu faktor dari 3 bukan ya, karena 3 tidak habis dibagi 2. Kemudian 4 faktor dari 2 bukan? Iya. Jadi 2 sama 4. 5 bisa dibagi 2 gak? Enggak ya, jadi bukan. 6 bisa bagi 2? Bisa. Kemudian 2 dengan 8 juga bisa. Oke, kita next ke yang 3. 3 dengan 3. 3 dengan 3 bisa ya, 3 dibagi 3. Membagi 3 bisa tidak habis dan membagi 4? Tidak. 5 juga tidak, berarti dengan 6, dengan 8 juga tidak. Sekarang yang 4 bisa membagi 3? Tidak, berarti 4 dengan 4, dengan 6 juga tidak, dengan 8 ya, 4 dengan 8. Kemudian 5 bisa membagi 5 aja ya, ke yang lain-lainnya nggak bisa. Kalau 6 bisa membaginya 6 saja gitu ya. Jadi inilah himpunan pasangan berurutan dari relasi P ke Q dengan anggotanya ini dan ini, relasinya faktor dari gitu ya. Bisa difahami ya? Oke, next. Sekarang itu yang relasi gitu. Jadi relasi tadi bisa di bentuknya dengan 3 cara yang tadi dan contoh soalnya sudah Ustadzah kasihkan. Sekarang konsep fungsi. Oke. Fungsi adalah relasi, tetapi relasi yang bagaimana dulu yang bisa dikatakan fungsi. Nah, kita lihat contoh berikut. Nah, di sini ada himpunan A 1, 2, 3 dengan himpunan B, A dan B. Nah, di sini ada contoh fungsinya dan contoh bukan fungsinya. Nah, 1A, 2A, 3A. Jadi di sini 1A 1A Oke. 1A, 2A, 3A. Kemudian 1B kita perhatikan ya di sini ya. Kita perhatikan angka yang di depannya. Nah, gini ya. Ini yang contoh fungsi dulu. Dan kita bandingkan contoh yang bukan fungsi. Nah, ini ya. Nah, yang berulang Ustadzah buletin. Oke. Nah, ini harusnya bukan fungsi, ini harusnya fungsi. Ini tidak masuk ke sini ya. Oke. Benar kan ya? Nah, oke ya. Nah, kita perhatikan di sini. Ada himpunan A dan himpunan B. Nah, yang di depan ini kan yang himpunan A-nya ya.
Nah, angka yang depan nih, yang Ustazah merah-merahin itu himpunan A-nya, sedangkan yang di belakang itu adalah himpunan B-nya. Yang contoh fungsi semuanya si himpunan A-nya, si anggota himpunan A-nya itu ada semuanya dan tidak berulang. Sedangkan yang contoh bukan fungsi, dia berulang. Tuh lihat ya. Nah, sedangkan 3-nya tidak dibawa. 1, 2, dan 2 gitu. Jadi kalau misalkan Ustazah gambarkan yang pertama nih, ini 1, 2, dan 3, yang himpunan B-nya A, B gitu ya. Kalau yang pertama 1 ke A, 2 ke A, B-nya ke 3-nya ke A juga gitu. Untuk yang ini, nah ya, ini A, ini B, 1, 2, 3, A, B. 1-nya ke A, 2-nya ke A, 2-nya juga ke B. Nah, di dalam fungsi ini gak boleh ada anggota A yang panahnya itu ada 2. Dia harus 1 panahnya, dan tidak boleh ada panahnya, ada si anggota yang tidak berpanah. Jadi intinya gini, anggota himpunan A itu gak boleh selingkuh, dia gak boleh juga jomblo. Harus punya pasangan tapi harus 1 gitu. Nah, kayak yang ini nih, ini fungsi, ini bukan fungsi. Ini fungsi kenapa? Karena semua anggota A itu memiliki pasangan dan pasangannya cuma 1, yaitu ke A gitu. Terus yang B gimana? Kalau yang B nggak apa-apa gitu. Kalau yang B nggak apa-apa meskipun dia nggak punya pasangan, meskipun dia pasangannya banyak, yang penting ini si A-nya dulu. Kenapa? Karena ini himpunannya dari A ke B, himpunannya dari A, relasinya dari A ke B atau fungsinya dari A ke B. Jadi si anggota himpunan A semuanya harus memiliki pasangan dan pasangannya harus 1. Gak boleh selingkuh, gak boleh jomblo ya gitu. Ini tidak disebut fungsi karena dia si 3-nya itu gak punya pasangan, dan si 2-nya ini dia punya pasangannya lebih dari 1 gitu. Nah ya, oke, next kita lihat lagi di sini ya. Nah, jadi kalian harus tahu dulu. Nah, kalau di dalam fungsi ada yang namanya daerah asal atau domain, ada yang namanya daerah kawan, kodomain, ada yang namanya range. Jadi kalau misalkan Ustazah punya fungsi dari A ke B, maka himpunan A ini disebut dengan domain. Si B-nya dinamakan dengan kodomain. Misalkan tadi ya, Ustazah punya 1, 2, 3 himpunan A, kemudian himpunan B-nya A, B. Nah, gitu ya. Ini si B-nya. Maka yang disebut dengan domain itu adalah himpunan A, anggota himpunan A, yaitu 1, 2, dan 3. Si B-nya ini disebut kodomain, anggota B, A, dan B. Sedangkan daerah hasil, range, daerah hasil itu si anggota B yang dapat panah. Yang dapat panah di sini siapa? A doang kan? Berarti range-nya itu hanya A aja gitu ya. Sedangkan domain itu 1, 2, dan 3, kodomainnya A dan B, range-nya itu hanya A saja gitu. Bisa dipahami ya? Gitu. Nah, jadi fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah memasangkan setiap anggota himpunan A tepat 1 ke anggota himpunan B. Jadi semua anggota domainnya harus memiliki pasangan, gak boleh selingkuh, gak boleh jomblo. Oke, next. Tuh, contoh soal fungsi 1. Misalkan A 1, 2, 3, 4, 5 dan B 2, 3, 5, 7. Relasi yang didefinisikan adalah faktor dari. Apakah relasi dari A dan ke B termasuk fungsi? Nah, kita lihat ya. Di sini himpunan A-nya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian himpunan B-nya 2, 3, 5, 7. Oke. Faktor dari ya. 1 faktor dari 2 bukan? Iya. 1 faktor dari 3 bukan? Iya juga. 1 faktor dari 5 juga iya. 7 iya. Nah, ini kita nggak usah mengerjakan yang lain-lainnya, dari yang 1 aja sudah kelihatan. Kenapa? Karena 1 itu pasangannya udah lebih dari 1. Kedua iya, ketiga iya, kelima iya, dia selingkuh kemana-mana ya. Jadi ini bukan fungsi ya, bukan fungsi, relasi biasa aja, disebut relasi aja. Menyajikan fungsi. Nah, sama halnya dengan relasi, fungsi juga
ada caranya, cara menyajikannya kayak gimana. Yang pertama itu dengan cara himpunan pasangan berurutan, kemudian diagram panah, persamaan fungsi, tabel dengan grafik ya. Nanti grafik akan ada pembahasannya tersendiri, begitupun dengan persamaan fungsi, karena persamaan fungsi nanti akan kita bahas di notasi fungsi, di bentuk fungsi gitu ya, dan dinilai fungsi di pertemuan berikutnya. Kita akan ulas sedikit saja. Oke, gimana sih untuk yang himpunan pasangan berurutan? Sama dengan yang tadi ya, dengan yang relasi pasangan berurutan itu sesuai dengan tadi, fungsinya apa, setengah kali dari. Jadi kita lihat di sini ya. Diketahui fungsi F dari P segitu dengan Q-nya anggotanya itu, relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Relasi itu dapat dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan sebagai, nah jadi fungsi P dari ke Q dengan si fungsinya itu adalah setengah kali dari. Jadi satu setengah kali dari berapa? Setengah kali dari 2 kan? Nah si 1 ini setengah kali berapa sih yang sama dengan 1 gitu maksudnya ya. Jadi setengah kali berapa? Setengah kali 2 kan yang sama dengan 1. Oh berarti 1 itu pasangannya dengan 2 gitu ya. Nah yang kedua, nah setengah kali berapa sih yang sama dengan 2? Sama dengan 4 kan. Jadi setengah dikali 4 sama dengan 2. Oh berarti 2 pasangannya dengan 4. Nah ini kan ya, 1 dengan 2, 2 dengan 4. Setengah kali berapa sih yang sama dengan 3? 6 kan. Jadi 3 dengan 6 gitu. Jadi ini dulu yang ditulisnya P dulu, anggota P dulunya dulu. Anggota P-nya dulu baru anggota Q-nya. Nah sekarang setengah kali berapa sih yang sama dengan 4? Nah ini ya, dan ini gitu. Jadi kita cari dulu setengah kali berapa sama dengan 1, setengah kali berapa sama dengan 2, setengah kali berapa sama dengan 3. Nah 1, 2, 3 nya dari mana sih? Dari sini. Nah kita mencari angka ini harus dari sini, dari Q gitu ya. Gitu, udah kalau udah pada pasangannya tinggal kita tuliskan aja. Diagram panah juga sama. Diagram panah dengan cara yang tadi, 1 dengan 2, 2 dengan 4, 3 dengan 6, 4 dengan 8, 5 dengan 10. Karena ini adalah fungsi dari P ke Q, jadi yang kita harus perhatikan dia fungsi atau bukannya adalah si anggota domainnya atau anggota si Q-nya, si P-nya. Karena ini dari P ke Q, berarti anggota si P-nya semuanya punya pasangan nggak? Punya. Pasangannya 1 nggak? Iya, berarti dia betul fungsi gitu. Nah, ingat ya, Ustazah ulangi lagi. Ini adalah domain, ini adalah kodomain. Kemudian range-nya yang mana? Range-nya yang Ustazah bulatin ini ya. Nah, yang kena panah ini namanya range. Gitu. Jadi range-nya itu 2, 4, 6, 8, dan 10. Oke, next. Dengan persamaan fungsi atau disebut juga dengan notasi ya. Gitu. Jadi kalau misalkan ada fungsi F dari P ke Q dengan definisinya adalah setengah kali dari, maka si fungsinya itu dapat dinyatakan dengan apa nih? Nah, jadi si X-nya itu adalah anggota P, kemudian Y-nya itu adalah anggota si ini gitu. Tadi kan Ustazah nuliskan setengah kali berapa yang sama dengan 1, setengah dikalikan berapa yang sama dengan 2. 1, 2, 3-nya adalah anggota ini, sedangkan si di sininya adalah anggota ini. Berarti ini kita misalkan X, ini kita misalkan Y. Jadi nulisnya setengah Y sama dengan X, setengah Y sama dengan X gitu ya. Nah ini kayak gini nih, setengah Y sama dengan X, atau bisa kita tuliskan dijadikan Y sama dengan, jadi setengah Y sama dengan X, masing-masing kita kali dengan 2 gitu ya. Jadi 2Y ini juga kali 2 sama setengah kali Y 2 kali X 2X. Nah jadi ini bentuknya sama dengan ini gitu. X sama dengan setengah Y, bisa juga Y sama dengan 2X. Pokoknya nanti akan kita bahas secara khusus ini di pertemuan berikutnya insya Allah ya. Kemudian dengan tabel ya tinggal kita tuliskan tadi 1 berpasangannya dengan siapa, dengan 2. Fx itu bisa juga Y ya artinya. 2 dengan 4, 3 dengan 6, 4 dengan 8, 5 dengan 10 gitu.
Kemudian dengan grafik, sama grafik tadi kalian masih ingat kan bagaimana cara kita menuliskan grafik di sistem koordinat kemarin. Nah, tadi 1 dia kan sama dengan 2 temenannya. 1 dengan 2, kemudian 2 dengan 4, 3 dengan 6, 4 dengan 8, 5 dengan 10. Nah, kita masukkan X-nya itu ya sumbu X, Y-nya 1 dengan 2. 1 dengan 2 di sini. 2 dengan 4 di sini ya. 2 dan 4 gitu. Kemudian 3 dengan 6 sinilah ya, dan seterusnya 4, 5, 10. Nah gitu, ditariklah garis yang bisa melaluinya, tarik garis lurus, ngek. Nah inilah grafiknya. Nanti ini pun akan kita bahas secara khusus di pertemuan berikutnya. Oke, contoh soal fungsi. Misalkan G adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B yang didefinisikan dengan diagram panah berikut. Nyatakan fungsi di atas dengan cara pasangan berurutan. Oke, dengan pasangan berurutan kita jawab yang A dulu. Nah, berarti A kedua, kemudian B ke 1, kemudian C ketiga. Nah, yang B dengan tabel. Dengan tabel kita buat 2 baris, ini untuk X, ini untuk fx-nya. A, B, C. Itu A-nya tadi dengan siapa? A-nya dengan 2, B-nya dengan 1, C-nya dengan 3. Gitu. Dengan grafik A, B, C. 1, 2, 3, 1, 2, 3. A dengan 2, B dengan 1, C dengan 3. Nah, bolehlah seperti itu ya cara membuat grafiknya. Ditarik garis gitu. Oke, next. Nah, sekarang membentuk fungsi. Jadi dari fungsi A ke himpunan B, dari himpunan A ke himpunan B itu bisa dibuat fungsi, dan fungsinya itu bisa beda-beda. Nah, kita lihat di sini fungsi yang terbentuknya ya. Jadi fungsi yang terbentuk di sini 1 bisa ke A. Sudah gambarkan aja ya. 1, 2, 3. Jadi kalian bisa membentuknya itu terserah kalian, yang penting intinya tadi yang si anggota A-nya nggak boleh jomblo, nggak boleh selingkuh. 1, 2, 3-nya ke B semuanya. Tuh ya. Nah, ke B semua. Ini juga boleh. Nah, seterusnya sampai dengan poin ke-4, 5, 6, 7, 8. Nah, intinya dari himpunan A ke himpunan B, fungsi yang bisa terbentuk itu ada 8 fungsi. Nah, gimana caranya kalau ada pertanyaan semacam ini? Apa kita harus mencari begini gitu ya, harus satu-satu dicobain? Nah, nggak harus dicobain, tapi kita bisa menggunakan rumus ini. Gimana caranya? Nah, ini kan fungsinya itu dari A ke B. Nah, kita lihat himpunan A anggotanya ada berapa nih? Ada 3 kan? Berarti NA-nya itu ada 3. Sedangkan NB-nya ada berapa? NB-nya ini ada 2, anggotanya A dan B doang. Berarti ada 2. Nah, berarti caranya itu anggota yang ini yang di belakang dipangkatkan anggota yang ini. 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Sama gak di sini? 8. Iya, betul ya. Ada 8 fungsi yang bisa terbentuk. Begitu ya. Gimana kalau misalkan pertanyaannya dibalik? Fungsinya itu ini kan yang terbentuknya dari untuk A ke B ya. Nah, gimana kalau sekarang si pertanyaannya itu dari B ke A? Nah, kita lihat aja pokoknya. B di sini anggotanya berapa? 2. A anggotanya berapa? 3. Nah, maka si fungsi yang dapat terbentuk itu berapa pangkat berapa? Yang belakang dulu ya. 3 pangkat 2 rumusnya itu. Berapa? 9 gitu ya. Jadi itu yang bisa terbentuknya fungsinya. 9 fungsi yang dapat terbentuk. Oke, next, korespondensi fungsi 1-1. Fungsi korespondensi 1-1 ya. Mohon maaf ada salah ketik. Nah, jadi fungsi tadi kan relasi
fungsi. Nah, sekarang lebih mengerucut lagi fungsi korespondensi satu-satu. Jadi fungsi korespondensi satu-satu itu yang kayak gimana sih? Fungsi, tapi fungsi yang khusus yang kayak gimana dulu. Nah, kalau tadi fungsi itu kita hanya memperhatikan domainnya aja, nggak boleh selingkuh, nggak boleh jomblo. Nah, kalau korespondensi satu-satu itu si kodomainnya juga sama, anggotanya nggak boleh selingkuh, nggak boleh juga dia jomblo. Jadi masing-masing harus punya pasangan tepat satu, gitu ya. Makanya kita perhatikan nih, ini merupakan fungsi korespondensi satu-satu, ini juga iya, ini juga iya. Kenapa? Karena dia masing-masing punya satu, ini juga sama ya, satu-satu. Sedangkan yang ini apalagi ya, ini bukan fungsi, karena tiganya jomblo, ininya juga jomblo. Kalau yang ini fungsi tapi bukan korespondensi satu-satu. Kenapa? Karena ada C nih yang nggak punya pasangan ya. Nah, kalau yang ini satunya pasti punya pasangannya 2. Gimana kalau yang si kodomain yang punya pasangan 2? Sama, itu juga nggak boleh. Jadi intinya korespondensi satu-satu itu yang kodomain maupun yang si domainnya harus anggotanya memiliki pasangannya satu-satu. Intinya gimana? Biar dia bisa korespondensi satu-satu. Anggota di domain dengan yang kodomain anggotanya masih sama. Kalau di sini anggotanya ada 3, di sini pun harus 3. Karena kan kalau pasangannya satu-satu harus gitu. Kalau di sini 3, di sini 4, ya di sini pasti ada 1 orang yang jomblo, 1 orang. Ada 1 yang jomblo yang nggak punya pasangan ya. Atau di sini bakalan ada 2 pasangannya gitu. Nah, itu nggak akan memenuhi korespondensi satu-satu. Jadi inti dari korespondensi satu-satu, kalau domainnya anggotanya ada 3, di sini juga harus ada 3. Kalau di sini anggotanya ada 5, banyaknya ada 5, di sini pun harus anggotanya jumlahnya 5 juga. Jadi barulah bisa terbentuk korespondensi satu-satu. Oke? Nah, bagaimana cara kita bisa mengetahui banyak korespondensi satu-satu? Kalau tadi banyak fungsi, rumusnya itu NB dipangkatin NA. Kalau sekarang ini rumusnya 2N. Apa itu 2N? Jadi gini, kalau misalkan di sini kan kalau korespondensi satu-satu tadi kata Ustazah yang bilang si anggotanya jumlahnya pasti sama kan. Nah, gitu. Maka rumusnya 2 dikalikan dengan ini kan 3 dikali 3 sama dengan 6 gitu. Ya, ini juga ada 6 kan tuh si korespondensi satu-satu yang terbentuknya. Maka rumusnya adalah 2N. N-nya dari mana? Banyak anggotanya ada berapa gitu ya. Oke, kita lihat contoh soalnya yang ini. Nah, di antara diagram panah di bawah ini manakah yang menunjukkan korespondensi satu-satu? Kita periksa. Yang ini? Ya, karena ini semuanya punya pasangan dan satu-satu pasangannya. Ini korespondensi bukan? Bukan, karena di sini F dia nggak punya pasangan. Yang ini betul korespondensi juga karena A, C, D, F masing-masing punya pasangan 1. Yang ini korespondensi bukan? Iya betul. Ini juga iya betul ya. Jadi yang merupakan korespondensi satu-satu adalah 1, 3, 4, dan 5. Nah, manakah di antara himpunan yang nomor 2 sekarang? Manakah di antara himpunan pasangan berurutan berikut yang merupakan korespondensi satu-satu? Kita lihat, jangan ada yang berulang. Ini gak ada yang berulang kan? Yang ini maupun yang belakangnya. Berarti ini korespondensi satu-satu. 1, 2, 3. Tapi ini P-nya ada yang berulang nih P-nya. Berarti dia bukan korespondensi satu-satu. 5, 6, 7. Dia gak berulang. 6, 7, 5. Gak berulang juga. Berarti korespondensi satu-satu. 1, 2, 3. Gak berulang. 1, 2, 3 juga gak berulang. Nah, berarti dia korespondensi satu-satu. Dilihatnya depan-depan-depan, belakang-belakang-belakang ya. Nah, ini 2, 2. Oh, ini bukan. Itu berulang. A, 2, B. Gak ada yang berulang. 2, B, A. Juga gak ada yang berulang ya. Jadi caranya jangan ini dengan ini dengan ini ya. Tapi depan dengan depan berulang gak? Belakang ada yang berulang gak? Kalau gak ada yang berulang berarti dia korespondensi satu-satu. Oke? Next. Diketahui P-nya ini, Q-nya ini. Berapa banyak semua korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi dari P ke Q. Sebelum kita menentukan itu, kita periksa dulu apakah P dan Q memiliki jumlah anggotanya sama atau tidak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini NP-nya 6. NP itu banyak anggota ya. NQ-nya ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama ada 6 juga. Oh, berarti ya bisa. Sekarang gimana berarti? Rumusnya 2N sama dengan 2 dikali N-nya 6. 12. Berarti 12 buah fungsi korespondensi satu-satu yang bisa kita bentuk. Begitu ya.
Salih dan salihah, alhamdulillah kita sudah di penghujungnya. Mohon maaf ini videonya agak panjang karena memang pembahasannya juga lumayan banyak. Mudah-mudahan bisa difahami. Seperti biasa, kalau ada yang kurang dipahami bisa menghubungi ustadzah atau kita bisa berdiskusi di kolom diskusi nanti di aplikasi kunci ya. Terima kasih atas perhatiannya. Oh ya, untuk pertemuan berikut apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas adalah menentukan bentuk fungsi dan nilai fungsi. Kemudian kalau memungkinkan waktunya kita juga akan membahas grafik secara langsung, tapi kalau tidak mungkin kita akan pecah kedua pertemuan. Oke, begitu untuk pertemuan kali ini ya. Terima kasih untuk perhatiannya. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.